wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para Kabid Mas perwakilan Banten, Bapak Haji Rasul Pd Jajaran, yang saya cintai, saya banggakan, Bunda Paul Provinsi Banten, Ibu Hajah Adi Rosi Indonesia, istri tercinta, dan satu-satunya Bu, satu-satunya selamanya. Itu yang penting kan? The one and only. Dan juga yang saya hormati Dimpokja PAUD Provinsi Banten, yang saya hormati Bunda PAUD Kabupaten Kota seprovinsi Banten, di sini hadir Ibu Syafruddin, dan juga yang saya hormati Ketua Himpaudi Provinsi Banten beserta Ketua Himpaudi Kabupaten Kota seprovinsi Banten. Yang saya hormati hadir pula Bapak Asdaq Kabupaten Serang. Yang saya hormati rekan-rekan OPD di 5 pemerintah Provinsi Banten. Pak Seknis Didik tadi katanya ada hadir dari Dinas Pendidikan Provinsi. Hadir ya. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua diberikan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat hidayah dan ridhonya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan Rakorpor Bunda PAUD Provinsi Banten tahun 2020. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang perlu kita waspadai pada saat ini, menurut data yang masuk di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, bahwa penyebaran virus COVID-19 di Banten ini masih sangat tinggi. Jadi masih sangat tinggi, di mana posisi pada hari ini kasus konfirmasi itu sudah tembus hampir 14.500 kasus di Provinsi Banten. Dan dari 8 wilayah yang ada di Provinsi Banten ini, seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Banten kecuali Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan itu masuk zona orange. Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sekarang masih masuk dalam kategori zona merah. Yang kita khawatirkan pemerintah daerah pada saat kemarin pemilu kada serentak yang dilaksanakan di 4 wilayah di Provinsi Banten, bahwa kami melihat bahwa kondisi yang ada di lapangan jangan sampai mengakibatkan atau menimbulkan kluster baru. Tapi alhamdulillah berdasarkan pantauan, evaluasi dan juga hasil kami tim Satgas COVID-19 turun ke lapangan, alhamdulillah tidak terjadi pelonjakan dari kasus konfirmasi COVID-19 di Provinsi Banten, khususnya yang ada di 4 wilayah tersebut yang melaksanakan pemilu kada tahun 2020. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selalu keluarganya hingga umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, perlu saya sampaikan bahwa kondisi yang kita hadapi di masa pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa. Bahwa pada saat awal terjadinya lonjakan tingkat penyebaran kasus konfirmasi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Mas Menteri, Mas Nadiem, Mas Menteri ini mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 terkait dengan proses darurat pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah ini kan khususnya yang kalau kita soroti terkait dengan pembelajaran di rumah dari surat edaran tersebut. Dan saya melihat bahwa kondisi ini kita hadapi dari berbagai elemen tingkatan sekolah, ya termasuk PAUD itu sendiri. PAUD juga menyesuaikan dari kondisi aturan yang dituangkan oleh pemerintah pusat tersebut, bahwa proses pembelajaran
harus di rumah dan melalui online. Menurut analisa saya dan juga pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Banten, bahwa kondisi ini sangat juga berpengaruh negatif, khususnya terhadap tadi generasi keemasan umur 3 sampai 6 tahun dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Karena saya melihat bahwa proses online learning ini juga dapat mengakibatkan learning loss. Jadi kehilangan pembelajaran bagi anak-anak yang usianya yang memang sebetulnya sedang istilahnya membentuk karakter dirinya masing-masing. Ya tadi antara umur 3 sampai 6 tahun di usia PAUD itu sendiri. Jadi ini merupakan salah satu tantangan-rintangan yang sangat luar biasa. Dan itu terasa ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Ada anak saya yang paling kecil. Umur anak saya itu sekarang 3 mau 4 tahun di Desember ini. Sangat terasa sekali bahwa kondisi karakteristik yang dirasakan dengan pembelajaran online, anak umur 3 menjelang 4 tahun ini mereka harus bergelut dengan internet setiap hari. Itu kalau untuk proses belajar positif. Tapi setelah proses belajar, gadget itu kan nggak bisa lepas dari anak-anak. Entah itu main game, entah itu buka YouTube, kalau saya lihat kan seperti itu. Dan saya perhatikan lagi dalam proses anak-anak di umur 3 sampai 6 tahun. Ya, contoh anak saya pada saat mereka memaksimalkan teknologi informasi untuk belajar misalnya, ya itu juga ada pengaruh buruknya. Salah satunya yang saya perhatikan, mereka disuguhkan oleh iklan-iklan yang memang tidak pada umur tepat pada umurnya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, termasuk juga anak saya ini bisa download sendiri game yang dia main. Padahal sudah saya kasih passwordnya. Jadi kalau misalnya mau download, ya harus masukin password. Tapi dia bisa sendiri. Gimana caranya dia bisa download sendiri, dan rata-rata game yang mereka mainkan itu ya tidak sesuai dengan kategori umur. Nah, ini yang memang menurut saya pribadi ini sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan bagi tumbuh kembang anak itu sendiri di usia 3 sampai 6 tahun. Saya juga berharap memang rencana Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, pemerintah Provinsi Banten sedang mengevaluasi. Yang pertama terkait dimulainya kembali belajar tatap muka di Provinsi Banten yang memang kita rencanakan ini pada bulan Januari 2021. Nah, tapi ada syaratnya juga Bapak Ibu semua. Kan syaratnya banyak. Yang pertama, bahwa wilayah tersebut atau zona kabupaten kota tersebut harus masuk di zona hijau. Di zona hijau. Ini dari hasil rapat koordinasi saya dengan Kepala Gugus Tugas Pusat Bapak Doni Monardo. Memang yang pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana kondisi zona tersebut sudah masuk zona hijau. Berarti kalau zona hijau itu dari istilahnya masuk di risiko kecil. Ini dalam tahapan prosesnya itu harus 1 minggu berturut-turut tidak ada kasus konfirmasi yang terlaporkan di daerah tersebut. Dan ini sangat berat sekali menurut saya. Dalam kondisi saat ini yang memang tadi dalam penekanan ataupun memutus mata rantai COVID-19 ini kan harus bukan hanya saja penerapan protokol kesehatan, tapi bagaimana caranya masyarakat kita harus terdistribusikan vaksin. 3M tetap jalan, vaksin juga harus bisa diberikan kepada masyarakat sesegera mungkin untuk menekan tingginya kasus konfirmasi penyebaran COVID-19. Nah, muncul lagi kondisi yang ada dalam kami pemerintah daerah memperjuangkan hak vaksin untuk warga masyarakat Banten. Kondisi yang ada pada saat ini ternyata setelah saya dalami, saya pelajari, saya evaluasi, dan saya koordinasikan
bahwa vaksin yang akan didistribusikan di Provinsi Banten ini itu kurang lebih 8 juta vaksin. Bapak Ibu semua perlu saya informasikan. Nah, tetapi dari kondisi yang ada, vaksin tersebut itu apabila diberikan kepada masyarakat atau pada manusia itu hanya kuat 3 bulan. Ya, 3 bulan untuk satu orang itu. Nah, ini juga kan masih perdebatan kan. 3 bulan, berarti kalau satu orang 1 tahun harus 4 kali vaksin. 8 juta, kalau 4 kali vaksin berarti cuma untuk 2 juta orang. Memang yang pertama yang akan saya prioritaskan itu adalah untuk tenaga medis, untuk yang fase pertama. Karena memang kami pun juga pemerintah provinsi ditugaskan untuk menyusun microplanning kesiapan dari pelaksanaan pemberian vaksin di daerah. Nah, itu sudah dilaksanakan di bulan November. Teman-teman kabupaten kota juga sudah mengumpulkan datanya. Dan datanya juga kami sekarang sudah validasi di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Kita akumulasikan, kita validasi, baru kita laporkan ke Kementerian Kesehatan. Jadi masih ada debatable untuk bagaimana proses pelaksanaan ini dapat dilaksanakan di daerah. Jadi kami sedang berjuang bahwa kondisi distribusi vaksin ini dari 34 provinsi ini rebutan. Setiap provinsi juga memiliki keinginan untuk bisa mendapatkan kuota lebih besar. Dan itu adalah hal yang wajar. Saya balik bertanya lagi pada rapat koordinasi dengan Pak Menkes itu, Pak, vaksinnya sudah ada belum? Ya baru datangnya berapa kan? Kan kemarin rencana apabila microplanning itu selesai dari pemerintah kabupaten kota diberikan kepada pemerintah provinsi, itu rencananya didistribusikan di bulan Desember. Nah, infonya kan seperti itu. Berubah lagi kemarin kebijakannya, jadi saya menunggu saja gimana kebijakan pemerintah pusat terkait kebijakan vaksin. Karena dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dibebankan lagi anggarannya untuk pelaksanaan tersebut. Jadi ini kemungkinan besar program perencanaan pembangunan di Provinsi Banten yang sudah kita rencanakan sedemikian rupa ini bisa refocusing lagi. Refocusing kembali, karena saya sempat protes pada saat rapor tersebut bahwa apabila anggaran pelaksanaan vaksin itu dibebankan kepada pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Banten, sedangkan kita sudah ketuk anggaran, udah pengesahan anggaran, kan gimana secara aturan? Ya, kita menunggu dulu lah. Ya, ini sedikit saja Bu, ini bukan membuat resah, tapi saya perlu menginformasikan kepada ibu-ibu semuanya, menginformasikan kondisi yang sedang kita hadapi. Saya dengan Pak Gubernur tentu sedang berjuang keras untuk berkoordinasi, berkomunikasi bahwa pendistribusian dan pelaksanaan pemberian vaksin ini harus bisa sesegera mungkin dilaksanakan di Provinsi Banten. Ya salah satunya tadi targetnya kami ingin bahwa pembelajaran tatap muka ini bisa dilaksanakan sesegera mungkin di Provinsi Banten. Ya targetnya di Januari 2021. Saya juga berharap kepada tim Pokja PAUD juga tadi dapat memberikan tadi kontribusi masukan dari hasil rapor Prof. Bunda PAUD Provinsi Banten ini terhadap proses perencanaan tadi transisi pembelajaran yang tadinya online kan sekarang untuk transisi kepada belajar tatap muka itu sendiri. Saya juga minta masukan bagaimana analisanya khusus dalam kapasitas tadi jenjang PAUD ya, jenjang PAUD supaya kita juga bisa mempertimbangkan tadi kebijakan-kebijakan yang akan dituangkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, saya berharap juga Pak Sekdis Dindik, walaupun PAUD ini memang secara tupoksi kewenangannya di kabupaten kota, saya berharap juga diprogramkan khusus, baik itu pembinaan ataupun pelatihan untuk istilahnya para pembelajar atau guru-guru PAUD itu sendiri, ataupun tadi dalam konteks tadi insentif kesejahteraan bagi guru-guru PAUD yang ada. Salah satu aja dulu, satu yang bisa kalau kemarin saya lihat di Dindik ada juga program apa ya di PAUD itu, saya lihat kemarin di RKA-nya. Ya nanti maksud saya bisa dialokasikan ke program yang ini aja ya,
yang kubu lah gitu Pak Sekis. Yang kubu itu yang minimal tadi bisa mendorong kesejahteraan guru PAUD ataupun program-program pelatihan. Jadi kalau bisa yang seremonial hilangkan aja dulu di 2021. Jadi penguatannya lebih ke arah penguatan kontribusi pemerintah Provinsi Banten terhadap PAUD yang ada di Provinsi Banten. Itu PAUD baik itu mengajar dan juga dalam kapasitas proses penguatan dari PAUD itu sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan sekali lagi bahwa kami pemerintah Provinsi Banten, pemerintah daerah sedang bekerja keras untuk bagaimana tadi Ibu Bunda PAUD Provinsi Banten juga mengatakan bahwa kita ingin juga untuk bagaimana memulihkan ekonomi. Memulihkan juga, kan kita menghadapi krisis ini bukan hanya krisis ekonomi aja, krisis kesehatan, ya krisis pendidikan termasuk. Pendidikan online ini kan juga krisis menurut saya. Belum tentu yang ada di selatan jaringannya ada. Banyak yang ngeluh, banyak yang nangis ke saya. Belum tentu juga kuotanya dia punya. Walaupun memang sudah ada yang didaftarkan dan diberikan kuota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya kan? Ada yang dipakai, ada yang enggak, ada yang enggak terdaftar dan dikasih. Ya kondisi realita. Ya termasuk tadi menghadapi krisis sosial yang dulu kita bisa silaturahmi, sekarang physical distancing. Ya, ini yang kita perlu, bagaimanapun juga perlu kita pikirkan bersama. Saya berharap bahwa Pokja PAUD dan juga seluruh rekan-rekan baik itu Bunda PAUD Provinsi dan juga Bunda PAUD Kabupaten Kota untuk juga dapat memberikan tadi masukan dan juga pemikiran terkait dengan tadi perencanaan proses transisi belajar yang tadi dari online kita ingin kembali ke tatap muka karena kita tidak mau tadi kehilangan learning loss bagi anak-anak kita, dan itu terasa di anak saya paling kecil tuh, anak saya kecil laki-laki. Kalau saya ambil iPad-nya marahnya luar biasa, dan banyak ya istilahnya influence yang kurang baik ini harus, apalagi saya Bu Ade Rosi juga kan pada sibuk. Pada saya ini saya coba gimana caranya bergantian mantau. Ya istilahnya anak saya ini mencerminkan anak-anak PAUD yang ada di Provinsi Banten, seumuran yang ada di Provinsi Banten. Bagaimana caranya kita bisa menjaga agar tumbuh kembangnya dengan baik. Saya juga ucapkan terima kasih ini khusus kepada istri tercinta. Kalau nggak ada beliau ini selain saya menjalankan tugas, ngurus suami, pasti yang penting mengurus anak Pak. Aduh, kalau itu tiga-tiganya dan alhamdulillah bisa dijalankan. Memang pandemi ini bukan hanya saja kepada masyarakat umum, kepada semua orang terasa. Dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari Provinsi Banten. Amin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Rektor Prof Bunda PAUD Provinsi Banten tahun 2020 saya nyatakan resmi dimulai. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.